ya, ditambah dengan 100 kuadrat sisi yang mengapit, kemudian dikurangi 2 kali 120 kali 100 cos sudutnya ini 120 derajat. Jadi tetap kalian harus menghafal sudut yang berelasi ini, cos 120 itu berapa. Oke, kita hitung. 12 kuadrat 144, nolnya berarti karena dikuadratin nambah 2. 10 kuadrat 100, nolnya nambah 2 gitu aja. Kurangi, ini cos 120 berapa? Cos 120. Itu kan letaknya di kuadran 2 ya. Jadi cos 180 kurangi 60 derajat. Karena kuadran 2 minus cos 60 atau min setengah. Cos 60 itu min setengah. Berarti kalau kita coret, ini kita coretnya sama 2 ya. Tapi min, sehingga ini jadi plus tandanya. 120 kali 100, berarti 120, nolnya nambah 2. Gitu. Maka ini kita hitung aja ya. Nih. Ini 10, ini 12, tambah 14, berapa? 22 tambah 14, 36. 4 ya. 364. 364, nolnya 2. Nah, 364 itu sama saja 400 kali 91. Berarti kalau 400-nya kita akar kan 20 akar 91 gitu. Jawabannya yang B ya. Ini aplikasi tentang fungsi trigono biasanya untuk aturan cos, menggunakan aturan cos. Soalnya itu kaitannya dengan kapal yang berlayar. Oke. Nah, kemungkinan ini bisa aja nanti letaknya di IC ya, karena lumayan aturan cos. Oke, kita ke soal selanjutnya tentang grafik fungsi trigonometri. Nah, untuk grafik fungsi trigonometri ini sebenarnya sama dengan grafik fungsi yang lain ya. Kita bisa mengerjakannya dari pilihan gandanya. Sama titik-titik yang diketahui. Oke, titik yang pertama ini sebenarnya titik berapa? X-nya itu 0, kalau 0 Y-nya setengah di situ. Titik yang kedua di sini nih. Ini ada pi per 2, artinya berapa pi per 2? Pi itu 180 derajat, berarti ini 90 derajat. Berarti kalau X-nya 90 derajat, hasilnya harus min setengah gitu. Titik yang ketiga ada lagi di sini nih. Kalau 180 derajat, X-nya hasilnya harus nih setengah. Nah, kita uji aja dari 3 titik ini ke fungsi yang ada. Pasti nanti jawaban yang benar cuma 1, gitu aja. Oke. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu nih, nilai maksimumnya. Maksimum atau minimum. Maksimum atau minimum itu yang dicapai dari puncak gelombang atau yang ada di sumbu Y-nya. Ini puncaknya kan kalau nggak setengah ya min setengah ya. Setengah atau min setengah. Berarti nanti grafik fungsinya Y sama dengan setengah. Bisa sin, bisa cos. Atau bisa juga min setengah, bisa sin, bisa cos. Itu udah pasti tuh. Ya. Nah, di sini yang A ini setengah sin, setengah cos. Tapi ini yang D 2, berarti ini udah pasti bukan jawaban. Dari sini kita bisa ngeliminasi 2 jawaban, gitu ya. Nah, yang kedua tinggal kita masukin aja ke titik yang pertama, ke pilihan gandanya. Yang A misalkan nih. Kalau X-nya 0, Y-nya harus setengah. Kayak kita hitung aja itu kan setengah sin, setengah X-nya kita ganti 0, sin 0. Sin 0 berapa? 0. 0 dong. Padahal diminta kan Y-nya harus setengah. Berarti salah yang A. Yang B juga sama nih. Setengah sin 2X. X-nya kita ganti 0. Sin 0. 0 juga dong ya. Berarti yang B juga salah. Ya udah otomatis yang C kan gitu. Kalau mau dimasukin aja setengah cos 2X. X-nya ganti 0 setengah. Cos 0 ya. Cos 0 itu 1. Ternyata benar hasilnya setengah. Berarti jawabannya yang C itu aja. Oke. Jadi pertama kita cek dulu nilai maksimumnya yang ada pada gambar nih bisa setengah, bisa 3, bisa 2, bisa 1. Kalau nilainya setengah berarti depannya setengah atau enggak min setengah. Itu aja. Lanjut nomor 11. Ini kaitannya dengan grafik pertidaksamaan linear atau program linear ya. Nah, grafik-grafik seperti ini nih gampang banget. Yang pertama kita ambil aja nih fungsinya. X plus Y lebih dari 6.
kita bikin 2 titik. Kalau X-nya 0, kalau Y-nya 0 gitu ya. Kalau X-nya 0 tutup X-nya nih, maka Y-nya nilainya adalah 6, berarti 0,6. Kalau Y-nya 0 tutup, Y-nya 0 tutup. X-nya berapa? 6. 0,6, 6,0 gitu. Berarti kan garisnya yang ini nih ya. Ini garis L misalkan. Sekarang nama garis L. Nah, lihat panahnya ke kanan, panah ke kanan. Berarti jawabannya atau daerahnya berada yang di sebelah kanan. Sebelah kanan kan berarti ke sana. Ya udah, dari sini kita dapat jawaban yang 3, 4 atau 5 gitu. Di sini kita udah dapat jawaban kalau nggak 3, 4, 5. Otomatis 2 jawaban tereliminasi, 1 salah, 2 juga salah gitu. Oke, kita ambil dari fungsi yang kedua tuh. Min 3x plus 5y kurang dari 15. Bikin titik 0,0. Kita tutup aja. Kalau x-nya 0 kita tutup nih. Y-nya berapa? 15 bagi 5. 3 ya. Y-nya itu 3. Kemudian kalau Y-nya kita tutup nih. X-nya berapa? 15 bagi min 3. Min 5. Berarti dilewati oleh 3 dan min 5. Mana yang 3 dan min 5? Ini 3 dan min 5. Oh, garisnya ini nih. Kita kasih nama garis G ya. Garis G ini nih. Lihat panahnya kemana? Panah ke kiri. Panah kiri. Berarti yang di sebelah kiri. Kirinya kan ini nih. Kiri. Berarti yang ke kiri yang mana? Ya kalau nggak 2, 3. Tapi 2 tadi itu nggak ada di jawaban sini nih. Yang ada yang nomor berapa? Yang nomor 3. Yaudah otomatis jawabannya yang 3, yang C. Itu aja. Jadi cukup 2 grafik aja sebenarnya bisa menjawab. Gitu ya. Gak perlu grafik yang 3 ini. Oke, kalau misalkan perlu nanti misalkan ada 3 dan 4. Berarti kita cek dengan grafik fungsi yang ketiga gitu. Itu untuk soal nomor 11. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Ini tentang soal program linear. Jadi soal program linear nanti ada 2 ya. Yang pertama grafik, yang kedua kaitannya dengan masalahnya. Nah, pertama kita harus bisa bikin model dulu. Modelnya selalu dalam bentuk X, Y, total. Selalu begini. Yang ada totalnya berarti dia bukan tidak jadi X dan tidak jadi Y. Itu aja. Oke, kemudian kita baca soal. Dalam sehari seorang anak membutuhkan 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Ada 2 jenis tablet yang akan dikonsumsi. Mungkin kita mikirnya kalau A ini jadi X. Tapi jangan-jangan 2 jenis tablet ini ya nanti yang akan jadi X dan Y. Kan gitu. Tablet jenis pertama mengandung 5 vitamin A dan 2 unit vitamin B. Oh, udah kelihatan jelas di sini. Kalau totalnya itu vitamin A ada 20. Berarti vitamin A yang ada di sini nih. Ini vitamin B. Vitamin B totalnya harus 5 gitu. Otomatis yang jadi X itu yang jenis 1 sama jenis 2 gitu, jenis tabletnya. Yaudah kita lihat. Ada 2 jenis tablet. Tablet jenis 1 mengandung 5 vitamin A. Nah, ini jenis 1 katanya mengandung 5 vitamin A dan 2 vitamin B. Berarti di sini 2. Kemudian tablet jenis 2 mengandung 10 vitamin A. 10 di sini. Dan 1 vitamin B. Berarti ini 1. Itu aja. Harga. Nah, harga ini selalu untuk menjadi fungsi objektif atau fxy yang akan nanti kita cari. Untuk jenis 1 harganya 4.000, berarti 4.000 X. Jenis 2 6.000, berarti 6.000 Y. Itu aja. Ditanya adalah pengeluaran minimum atau nilai minimum dari harga tablet itu ya. Dari sini kita dapat model ya. Nah, ini kan bisa kita bagi dengan 5 semua. Jadinya nanti X plus 2Y bagi X bagi 5 jadi 4. Kurang dari sama dengan 4. Ini nggak bisa kita bagi, ya udah jadi 2X plus Y kurang dari sama dengan 5. Yang kedua kita bikin titiknya tadi. Sama seperti yang grafik tadi. 0 berarti Y-nya 4 bagi 2. Ini 0 berarti X-nya 4. Yang bawah 0 ini kita bagi 5 ya. Kemudian 0 ini berarti 5/2. Nah, karena kalau tanda